Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Faris, kelas D3C, mahasiswa ITB Istiqomah Ambon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem operasi, yaitu tentang sistem operasi komputer. Pada pembahasan pada video kali ini, yaitu A. Tentang pengertian sistem operasi komputer, B. Sejarah sistem operasi komputer, C. Cara kerja sistem operasi komputer, dan D. Jenis-jenis sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi komputer. Apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi adalah sistem software yang berperan sebagai interface perangkat komputer, sehingga user atau pengguna komputer dapat mengelola sumber daya hardware dengan mudah. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya hardware meliputi yaitu CPU, I/O device, dan memori. Kemudian, selain mempermudah user dalam mengelola sumber daya hardware, sistem operasi juga menjadi platform berjalannya suatu aplikasi sistem dan interface dalam pengoperasiannya. Lalu, sejarah sistem operasi komputer, di mana generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955, sistem operasi generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Jadi, pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Lalu generasi kedua itu yaitu pada tahun 1955 sampai 1965, di mana sistem operasi generasi kedua ini memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi itu sudah ada. Lalu generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus dan multi-programming untuk melayani banyak program sekaligus. Dan generasi keempat yaitu pada tahun 1980-an, di mana user menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Nah, pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. C. Cara kerja sistem operasi komputer. Cara kerja sistem operasi komputer yaitu yang pertama, di mana sistem operasi komputer dapat melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Nah, dan ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang keempat, lalu ditampilkan komputer atau hardware akan berubah beberapa di tampilan komputer hardware itu akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Nah, jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, MS-DOS atau Disk Operating System, di mana MS-DOS ini merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer lain saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Adapun kelebihan utama dari MS-DOS ini ialah tidak banyak menghabiskan nomor komputer. Namun kelemahannya adalah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali.
Nah, yang kedua, sistem operasi Windows. Windows ini menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ini ialah cara menjalankan dan instalasinya cukup mudah. Namun, kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Dan yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux ini juga cukup sering digunakan oleh para pengguna komputer. Walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows, Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Jadi kelebihan utama dari sistem operasi Linux ini ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Dan untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Dan keempat, sistem operasi MCOS sering juga disebut dengan Macintosh atau sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer iPad. Pengguna MCOS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi MCOS ialah tidak mudah terkena virus. Sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Demikian video saya tentang sistem operasi pada komputer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.